Petani yang berada di sepanjang aliran Kali Rasmi, Bekasi, Jawa Barat resah dengan kondisi air sungai yang berwarna hitam pekat. Dari sungai tersebut juga muncul bau tak sedap serta buih busa hingga membuat hasil padi rusak. Air berwarna hitam, berbau tak sedap, serta mengeluarkan buih. Itulah kondisi terkini dari aliran Sungai Rasmi yang berada di Bendungan Pintu Air, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para petani yang memiliki area persawahan di sekitar sungai tersebut pun resah dengan kondisi sungai yang sudah tercemar selama 3 tahun. Pasalnya ada 400 hektar sawah petani yang menggunakan air dari Kali Rasmi. Akibatnya hasil padi kurang bagus. Biasanya para petani bisa menghasilkan 7 ton padi dalam 1 hektar. Namun selama kondisi air tercemar, petani hanya mampu menghasilkan 6 ton padi dari 1 hektar sawah garapannya. Gimana hasilnya, Pak? Ya, yang biasanya 7 ton, 8 ton, paling 6 ton, Pak. Kalau lagi bagus. Dampaknya kan sama penyakit paling gampang, Pak. Penyakit padi. Nah, dibuka. Setelah dibuka, busanya gede sampai 2 meter dia punya tinggi di sini. Soal kesononya mentok sama eceng gondok tuh. Jadi busa orang ke sono jalannya. Tidak hanya mengganggu hasil panen, warga yang mandi dengan air Sungai Rasmi juga mengalami gatal-gatal. Para petani berharap pemerintah daerah Kabupaten Bekasi bisa segera mengatasi pencemaran air sungai tersebut agar hasil dan kualitas panen para petani kembali meningkat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Aplikasi Peduli Lindungi menjadi salah satu syarat perjalanan seluruh moda transportasi di masa pandemi. Meskipun ada beberapa perubahan aturan, hal tersebut tidak menggeser fungsi utama dan kegunaan dari aplikasi ini. Sejak akhir Agustus lalu, penerapan aplikasi Peduli Lindungi secara serentak diberlakukan di seluruh moda transportasi. Namun, per Oktober ini muncul aturan baru bahwa masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan pesawat dan kereta api tanpa harus menggunakan Peduli Lindungi. Secara ketentuan ini sebenarnya justru sudah diwajibkan ya untuk bisa diterapkan di dalam moda transportasi, khususnya di prasarana atau di tempat-tempat keberangkatan ya, di bandara, di pelabuhan, di stasiun kereta gitu. Itu justru sudah menjadi bagian dari sesuatu yang wajib ya untuk dilaksanakan. Kenapa ini jadi wajib? Karena kita melihat bahwa situasi pandemik ini makin hari kan makin melandai ya, makin membaik. Sebenarnya salah satu yang dilakukan adalah adanya 3M dan 3T ya. Tetapi ke depannya kita tetap akan menggunakan aplikasi ini dan ini sudah sesuai arahan dari Presiden maupun dari Koordinator PPKM di Jawa Bali maupun luar Jawa Bali ya. Bahwasanya Peduli Lindungi ini menjadi tools yang cukup efektif untuk kita bisa segera mengidentifikasi pergerakan masyarakat dan juga status-statusnya. Ini bahkan mungkin akan kita gunakan sebagai sebuah kebiasaan baru di dalam bertransportasi khususnya dan mungkin lebih umum lagi dalam bermobilitas gitu. Karena ini kan sebenarnya juga rencana jangka panjang kita ya, bicara tentang digitalisasi Indonesia. Dan salah satu yang kemudian bisa diakselerasi, dipercepat adalah dengan menggunakan aplikasi ini. Dan ini konteksnya memang kita dalam situasi pandemik. Tetapi ternyata kita melihat bahwa ini akan menjadi sebuah kebiasaan baru sepertinya. Rencananya Peduli Lindungi akan diterapkan dalam jangka panjang, bahkan ketika pandemi sudah menjadi endemi. Namun sarana dan prasarana moda transportasi yang belum merata menjadi kendala penerapan aplikasi Peduli Lindungi. Hal ini membuat pemerintah terus melakukan perbaikan guna menuju era digital. Pemirsa, aplikasi Peduli Lindungi telah dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Kominfo untuk melakukan pelacakan digital demi menghentikan penyebaran virus corona. Berbagai pengembangan dilakukan, salah satunya adalah mengintegrasikan Peduli Lindungi dengan sejumlah aplikasi digital lainnya yang hal ini juga mendapatkan masukan dari para pengamat yang mengatakan integrasi ini harusnya juga dibarengi dengan langkah preventif pemerintah untuk menjaga kerahasiaan data masyarakat yang sudah tersambung dengan platform-platform digital lainnya. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Pandu Priyoaji, iNews melaporkan.
Ratusan buruh berunjuk rasa karena pemutusan kontrak secara sepihak. Simak informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.